Auxiliary dengan fungsi permission, memberikan izin. Menyatakan izin yang memiliki nuansa dan penggunaan yang berbeda-beda. Fungsi modal auxiliary sendiri ada dua kelompok, ada modal conclusion dan modal non-conclusion. Modal conclusion ada dua macam, ada possibility dan impossibility. Sedangkan kelompok modal non-conclusion ada 12, ada wishes, ability, necessity, prohibition, advisability, suggestion, expectation, habitual action in past, preference, request, permission, serta semi-modal. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas permission atau memberikan izin. Permission atau memberikan izin, modal auxiliary can, could, may, dan might semuanya dapat digunakan untuk menyatakan izin, tetapi memiliki nuansa dan penggunaan yang sedikit berbeda. Ringkasnya, can dan could lebih umum digunakan dalam percakapan sehari-hari. May lebih sering digunakan dalam konteks formal, dan might digunakan ketika memberikan izin yang lebih tidak pasti. Pemilihan kata tergantung pada nuansa dan situasi komunikasi yang diinginkan. Bentuk kalimatnya rata-rata positif. Modalnya tadi ada can, could, may, dan might. Tensisnya rata-rata untuk simple present dan simple future. Jadi waktu present dan future pakai tensis tersebut. Maknanya boleh, dapat, dan bisa. Contohnya, you can ride my motorcycle now. Kamu bisa atau kamu boleh mengendarai motor saya sekarang. Rumus yang sering kita gunakan yaitu karena simple ya, kita hanya pakai modal verb 1 atau modal be verb 3 ketika pasif dan modal be anap ketika non-verbal. Kebanyakan waktu present dan future saja. Can digunakan untuk menyatakan izin secara umum, terutama dalam situasi sehari-hari dan informal. Contohnya, you can use my phone if you need to make a call. Kamu bisa menggunakan ponselku jika kamu butuh telepon. Can lebih umum digunakan dalam percakapan sehari-hari untuk memberikan izin. Could digunakan untuk memberikan izin dengan lebih sopan atau merendah. Ini juga bisa digunakan dalam konteks formal. Contohnya, could I borrow your pen, please? Bisakah saya meminjam pena Anda? Could menunjukkan kelebihan sopan santun dalam memberikan izin. Sebenarnya mirip dengan fungsi modal yang satunya ya, teman-teman. May digunakan untuk memberikan izin secara formal atau resmi. Ini lebih umum digunakan dalam situasi di mana ketepatan bahasa penting. Seperti dalam instruksi, peraturan, atau situasi personal. Contoh, you may process to the next step once you've complete this one. Kamu dapat melanjutkan ke langkah berikutnya setelah Anda menyelesaikan langkah ini. May cenderung lebih formal dan jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Might digunakan untuk memberikan izin dalam situasi yang lebih tidak pasti atau dalam konteks yang lebih rendah keyakinannya. Contoh, you might be able to join us for the meeting if your schedule allows. Anda mungkin dapat bergabung dengan kami untuk pertemuan tersebut jika jadwal Anda memungkinkan. Might sering digunakan ketika memberikan izin yang tergantung pada keadaan atau faktor lain yang belum pasti. Selain can, could, may, dan might, terdapat juga modal auxiliary lain yang dapat digunakan untuk memberikan izin dalam bahasa Inggris. Modal tersebut adalah shall. Shall pada umumnya digunakan dalam situasi formal atau resmi untuk memberikan izin atau perintah. Namun, penggunaan shall
dalam konteks izin mungkin lebih umum dalam bahasa Inggris daripada dalam bahasa Inggris Amerika. Maksudnya dalam US itu nggak umum ya. Kita lebih umum pakai di UK. Contoh penggunaan shall untuk memberikan izin. Contohnya, you shall be allowed to enter the premises after showing your identification. Anda akan diizinkan masuk ke area setelah menunjukkan identifikasi Anda atau kartu pengenalnya. Shall I go ahead and schedule the meeting for the next? Apakah saya boleh melanjutkan dan menjadwalkan pertemuan untuk minggu depan? Contoh selanjutnya, students shall not use cell phones during the examination. Siswa tidak diizinkan menggunakan ponsel selama ujian. Dalam penggunaan modern shall mungkin lebih sering digunakan untuk perintah atau janji, tetapi masih bisa digunakan untuk memberikan izin dalam konteks formal. Jika Anda lebih suka menggunakan gaya yang lebih umum, can, could, may, dan might masih merupakan pilihan yang lebih umum untuk mengungkapkan izin. Thanks for watching.